Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini kita masih diberi kesehatan, iman, sehat, jasmani dan rohani untuk menjalankan ibadah bulan suci Ramadan, dan saya berharap anak-anak juga sehat kondisinya dan semakin semangat belajarnya dalam mengerjakan tugas-tugas daring berbasis online yang diselenggarakan oleh SMK Tanwir. Pada hikmah Ramadan kesempatan ini, di penghujung akhir Ramadan yang dimulai tanggal 4 kemarin, mari kita ambil beberapa nilai positif dari kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan oleh sekolah. Maka pada kesempatan ini saya mengambil tema puasa, pandemi COVID-19 dan semangat belajar. Tema ini saya ambil sengaja untuk memberikan spirit dan motivasi kepada anak-anak di kondisi pandemi saat ini, bahwa bulan Ramadan bisa dikatakan sebagai bulan momentum introspeksi dan muhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya ibaratkan kendaraan bermotor, puasa merupakan saatnya turun mesin untuk meneliti dan memeriksa kembali kelengkapan atau memperbaiki onderdil-onderdil yang sudah rusak. Kalau saya ibaratkan perangkat komputer, puasa bisa dikatakan proses merestart. Restart dapat diartikan sebagai proses memulai kembali yang sebelumnya dimatikan kembali seperti semula, yang nantinya akan memunculkan fresh baru untuk menjadi penyemangat dalam bekerja di ruang teknologi komputer. Metode restart bisa disebut dengan langkah mengintegrasikan antara software. Software itu bisa kalau kita ibaratkan sebagai rohani, dan hardware itu bisa kita ibaratkan sebagai jasmani, agar dapat terkoneksi kedua-duanya ini secara baik dan holistik. Islam adalah agama yang mendambakan kedamaian dan hubungan harmonis antar sesama, hablum minallah, hablum minannas. Tetapi kedamaian itu tidak mungkin tercipta apabila rasa damai dari diri kita sendiri tidak muncul dengan sendirinya. Maka perlu ada pembekalan, pembinaan, dipupuk sedemikian rupa supaya hati kita, keimanan kita semakin tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Di tengah situasi saat ini, ketika wabah COVID begitu masif dan sangat agresif, maka manusia perlu meningkatkan rasa aman dan juga keimanannya, menjaga keimanannya. Iman yang menjadi landasan kita, yang kita ikrarkan dengan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mari kita jaga. Senantiasa kita bertafakur kepada Allah, supaya iman kita terhiasi dengan asma-asma Allah dan Al-Quran. Seperti yang pernah kita lakukan sebelum kita awal pelajaran, kita membaca juz amma dan berzikir kepada Allah. Seperti yang diterangkan dalam Al-Quran, surat Al-A'raf ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah lah hati menjadi tentram. Ini sebagai petanda bahwa momentum puasa Ramadan ini menjadi pengingat bagi kita. Pertama, kita harus menjaga dimensi ritual fisik kita, menghindari dari mencegah dari bagaimana kita tidak batal dalam menjalankan ibadah puasa, menjaga godaan minum, menjaga godaan makan, dan hal-hal yang memang dilarang dalam tata cara menjalankan ibadah puasa. Kedua, dimensi spiritual. Bagaimana kita tetap continue menjalankan ritual keagamaan Islam yang sudah kita terima, baik itu sholat, baik itu zikir, baik itu budi pekerti,
Itu harus kita jaga. Jangan sampai hawa nafsu kita yang kita dahulukan. Maka kita harus berpikir terlebih dahulu mana yang harus kita laksanakan, mana yang harus kita hindarkan. Dan yang ketiga, dimensi ritual intelektual. Ini penting bagi anak-anakku sekalian. Walaupun kalian belajar di rumah, intelektual kalian harus kalian jaga untuk selalu belajar. Membaca referensi-referensi yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru, membaca literatur yang sudah kalian terima di buku sumber belajar, membaca informasi-informasi yang nantinya ke depannya kalian bisa meningkatkan intelektual secara mandiri. Karena apa? Dengan intelektual itu kita akan lebih konsisten untuk meniti masa depan. Karena apa? Di dalam Al-Quran dalam surat An-Nazi'at ayat 21 diterangkan wa fi anfusikum afala tubsirun, yang artinya dan juga pada dirimu sendiri maka apakah kamu tidak memperhatikan. Ujian pandemi ini menjadi ujian seluruh umat manusia. Dan bagaimana kita menyikapinya, jangan sampai ujian ini membuat kita kufur, membuat kita takabur, membuat kita menyalahkan satu dengan yang lain. Kita mengambil hikmah yang positif dengan adanya ujian ini dan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya yang dapat saya sampaikan berkaitan dengan puasa, pandemi dan semangat belajar. Bagaimana anak-anak di dalam pondok pesantren Ramadan di SMK Tanwir ini berjalan secara lancar. Tugas-tugas yang kalian laksanakan itu sebagai bentuk apresiasi nilai nantinya untuk kenaikan kelas. Ada beberapa anak yang tidak memperhatikan tugas dan itu sudah diingatkan oleh wali kelas. Maka dengan tugas-tugas pondok pesantren Ramadan ini kami berharap kalian lebih meningkatkan semangat belajar dan rasa keingintahuan tinggi untuk mendalami apa-apa yang sudah diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Apalagi di penghujung akhir Ramadan 10 terakhir ini, marilah kita memperbanyak doa. Salah satu doa yang sering dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Yang artinya, wahai Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami kebajikan di dunia dan kebajikan di akhirat, dan perihalalah kami dari siksa api neraka. Doa ini harapan kami bisa kalian senantiasa baca untuk menjaga kebatinan kita, mengharap ridha Allah di penghujung akhir Ramadan. Di samping itu, mari kita menjaga keimanan kita untuk senantiasa melaksanakan ibadah-ibadah yang memang dianjurkan. Seperti tadarus. Walaupun tidak laksanakan di musola atau di masjid, kita bisa tadarus di rumah. Seperti tugas-tugas yang kalian kirimkan ke sekolah, kalian bisa belajar dari rumah. Baik dengan keluarga atau bersama dengan adik-adik kalian. Yang kedua, itikaf. Kalau memang di lingkungan kalian masjidnya safety-nya terjaga, kalian bisa itikaf untuk memperbanyak ibadah di masjid. Yang berikutnya adalah memperbanyak doa. Jadi dengan memperbanyak doa ini tidak hanya untuk diri kita sendiri, marilah kita doakan kepada orang tua kita. Semoga orang tua kita selalu sehat, selalu diberi kekuatan, selalu diberi semangat untuk mendapatkan rezeki dan bisa menghantarkan kalian ke masa depan kelak. Yang kelima yaitu memperbanyak sholat malam. Sholat malam di sini artinya bahwa kalian lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan ibadah-ibadah yang memang dianjurkan, baik itu sholat hajat, sholat tahajud, sholat tasbih dan sholat-sholat lainnya. Mumpung di penghujung akhir Ramadan, pahalanya dilipat gandakan dan kita berharap mendapatkan Lailatul Qadar yang sudah diimpi-impikan oleh umat manusia. Yang terakhir, yang keenam, yaitu bersedekah. Bersedekah kalau kalian
ada rezeki sisihkan, baik itu di musola, kepada anak yatim, atau kepada kaum duafa. Tidak bisa berupa sodako, harta, bisa tenaga. Tenaga kalian sumbangsikan kepada musola sebagai amil, membantu membagikan zakat, membantu membersihkan musola, dan membantu kegiatan-kegiatan kemasyarakatan. Sehingga dari situ kegiatan-kegiatan positif itu bisa berjalan. Mari pada kesempatan ini anak-anak di penghujung akhir ini, mari kita menjaga imun kita, menjaga keimanan kita, dan berharap anak-anak senantiasa membaca likhomsatun ubni biha, dan membaca zikir-zikir yang lain yang nantinya bisa memperkuat keimanan kita. Sebagai informasi kepada anak-anak sekalian yang saya cintai, sebentar lagi kalian akan melaksanakan penilaian akhir tahun. Insya Allah akan dilaksanakan tanggal 2 Juni. Kalian persiapkan diri, referensi belajar kalian. Nanti Bapak Ibu Guru akan menyiapkan soal-soal berbasis online seperti PTS atau UAS kemarin. Kalian akan melaksanakan ujian untuk menentukan kenaikan kelas. Kenaikan kelas itu diambil dari beberapa nilai, baik itu nilai tugas, nilai pondok Ramadan yang saat ini kalian lakukan, nilai ujian-ujian yang berbasis online, dan nilai-nilai sikap yang nantinya akan menjadi penentu apakah kalian akan naik di kelas 11 atau kelas 12. Mari pada kesempatan di akhir Ramadan ini kita lebih banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan banyak berzikir yang nantinya bisa menjadi penyemangat kita dalam belajar. Kalau ada kendala apa-apa dalam belajar, kontak kepada wali kelas atau guru-guru yang terkait. Semoga pada akhir Ramadan ini, di pondok Ramadan ini, kita mendapatkan pahala yang sudah kalian laksanakan. Yang berikutnya, semangat belajar kalian semakin meningkat, dan nantinya kita bisa melaksanakan ujian akhir tahun di semester ini bisa berjalan secara hikmat dan berjalan lancar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.